Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jangan pernah mengatakan amit-amit deh kalau mantan kembali kepada saya. Jangan sampai terjadi. Ya, karena jangan-jangan karena faktor kalimat itulah hari ini kamu tergila-gila kepada mantan. Ya, jadi saya baca begitu banyak komen ya, yang berkomentar amit-amit deh, jangan sampai mantan kembali deh kepada saya. Ya, pokoknya kalau mantan minta kembali pasti saya tolak. Ya, atau jangan sampai terjadi ketemu lagi sama mantan karena saya betul-betul sebel melihat wajahnya dan seterusnya. Ya, baiklah, silahkan memiliki persepsi, tetapi memang kita ini apa yang kita katakan itu biasanya memang berbalik. Ya, contohlah orang misalnya subjektif ya, pokoknya saya ndak maulah dapat suami yang rambutnya belah di tengah, misal begitu kan, subjektif sekali. Ndak taunya takdirnya punya suami yang rambutnya belah di tengah, ya. Atau yang paling banyak nih, laki-laki ke teman-temannya bilang, pokoknya saya kalau nyari istri, karena dia misal seorang perokok ya, tentu yang toleran kepada kebiasaan dia, sehingga enak tuh kalau dititipi untuk beli rokok ke warung. Itu kata si laki-laki. Sementara wanita ngomong ke teman-temannya, amit-amit jangan sampai saya dapat suami yang perokok. Tapi ternyata jodoh mempertemukan mereka. Yang laki-laki ketemu wanita atau istri yang sangat resisten dan anti kepada rokok, sementara istrinya mendapatkan suami yang ternyata seorang perokok. Banyak kan hal-hal seperti itu terjadi di tengah-tengah kita. Karena itu sebenarnya apapun yang tidak kita sukai, diam saja. Semarah apapun, sebenci apapun kita dengan seseorang atau dengan perilaku seseorang, diam saja. Ya, banyak tuh orang-orang tua, ya, pokoknya jangan sampai ya besanan dengan Pak Anu karena begini begitu. Nggak taunya anaknya saling jatuh cinta, memaksa untuk bisa menikah. Kan enak banget tuh rasanya. Ya, di apa itu pelaminan itu kan ada orang tua juga, harus bersanding juga kan orang tuanya, biarpun di tengah-tengahnya pengantin dengan orang yang paling tidak dia sukai. Apa boleh buat, wong anaknya suka. Begitu ya. Nah, jadi memang terlalu banyak dalam hidup kita ini sesuatu yang tidak kita sukai. Itu justru datang ke dalam kehidupan kita. Ya, maka ada mitos tuh di kalangan ibu-ibu hamil. Katanya jangan sampai ngerasani, jangan sampai batin kalau ada orang yang jelek lewat di depan wanita yang sedang hamil, nanti ndak nular,
malah anaknya ketularan jelek juga. Kalau mau batin, ya mau benci, justru pilih-pilih. Misal membenci artis Hollywood. Jadi kalau yang dibenci sekalian misal Jennifer Lopez, biar kalau anaknya lahir perempuan nanti seperti Jennifer Lopez begitu ya, atau mirip Angelina Jolie. Jadi dia selama hamil itu mangkel sama Angelina Jolie, ya. Tapi kan tidak bisa begitu kalau mangkelnya direkayasa atau dibuat-buat ya. Itu mitos ya. Nah, jadi kalau mitos seperti ini tentu tidak ada dasarnya ya. Tetapi bahwa nasihat jangan membenci orang itu baik ya. Termasuk juga jangan membenci yang ganteng, yang cantik, biar anaknya ketularan ganteng dan cantik. Karena biar bagaimanapun bayi yang ada di dalam rahim ibunya itu juga bisa merasakan ya perubahan psikologis ibunya. Kalau ibunya sedih terus ya, itu juga akan terbawa kepada anaknya. Kalau ibunya bahagia, ya juga akan terbawa kepada anaknya ya. Jadi ibu itu mendidik anaknya sejak di dalam rahim. Karena itu ketemu siapa saja ya jangan benci-benci. Ya, itu sebenarnya ajaran yang baik ya untuk tidak membenci orang ya. Mau orang itu ganteng ataupun tidak ganteng. Begitu ya. Nah, jadi ya apapun yang tidak kita sukai itu tidak usah diomong-omongkan, cukup di dalam hati saja, ditahan saja ya, karena kita tidak pernah tahu sesuatu yang tidak kita sukai ternyata itu baik untuk kita. Sesuatu yang kita sukai ternyata tidak baik untuk kehidupan kita ya. Kita tidak pernah tahu kan. Kita kan selalu berdoa, memohon tuh setiap saat kepada Allah. Kita berdoa apa saja. Biasanya kan penutup doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan kita selalu memohon kepada Allah diberikan atau mendapatkan kebaikan di dunia, juga mendapatkan kebaikan di akhirat. Kita minta kebaikan atau yang baik atau yang terbaik kepada Allah untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Dan kita tidak pernah tahu yang mana yang baik dan terbaik untuk kita, yang mana yang baik dan tidak baik untuk kita. Belum tentu sesuatu yang kita nilai baik, yang kita persepsikan baik, itu betul-betul baik untuk kita. Ya, karena itu di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-216 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ya, jadi semarah apapun, sebenci apapun dengan mantan, jangan sampai mengeluarkan kalimat-kalimat begitu. Karena banyak yang sekarang menyesal, pengen kembali kepada mantan, karena ketika sedang berada pada puncak kemarahannya, dia mengatakan,
amit-amit saya tidak akan pernah kembali kepada mantan. Ya, jangan sampai terjadi kembali kepada mantan. Mengatakan begitu. Tidak taunya waktu berlalu 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, setahun. Yang terjadi sekarang menyesal, dan setelah itu kangennya luar biasa. Sementara mantannya sudah bahagia dengan orang lain. Jadi, biarlah orang membenci kita. Biarlah orang yang mengatakan amit-amit kepada kita. Tapi jangan sampai kita yang mengatakan demikian. Ya, biarin aja orang mengatakan, ih amit-amit dapat si itu. Ya, maksudnya kita. Ih amit-amit kalau sampai dapat kakak ipar si itu. Ya, nuding kita. Ih amit-amit kalau dapat mantu kita. Tidak apa-apa, biarkan saja. Ya, karena seperti yang saya ceritakan tadi, terlalu banyak pengalaman-pengalaman yang bisa kita lihat. Sesuatu yang paling dibenci oleh orang itu justru akan menjadi sesuatu yang amat sangat dia inginkan. Karena kita tidak pernah tahu mana yang terbaik dan mana yang tidak baik untuk kita. Sementara kita selalu memohon diberikan yang terbaik, ya. Dan ketika doa itu dikabulkan, yang terbaik akan mendatangi hidup kita, dan kita tidak pernah memahami bagaimana di masa lalu kita mempersepsikan dia. Jadi orang-orang yang objektif, orang-orang yang bisa menahan lidahnya, menahan dirinya untuk menilai orang lain, itu adalah orang-orang yang paling bahagia. Ya, karena itu saya garis bawahi sekali lagi, jangan sampai kita yang mengatakan demikian. Jadi biar orang saja yang mengatakan tentang kita demikian. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.